Mari kita satukan hati, kita berdoa dulu untuk doa pagi hari ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersahati sepakat datang mencari hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin melekat erat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hari ini Tuhan Yesus, dan pagi hari ini kami bangun dengan badan yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa pagi hari ini Tuhan ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah aku tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau berkati teman-teman yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu selalu melimpah atas kami semua Tuhan. Berkati juga teman-teman yang hadir di dalam Zoom pagi hari ini Tuhan, dan yang belum bisa hadir di pagi hari ini Tuhan. Satukan kami melalui doa pagi hari ini Tuhan. Biarlah menjadi satu kesatuan yang selalu takut akan Engkau, selalu rindu haus akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Dan kami percaya serta yakin Tuhan, doa pagi hari ini Tuhan membawa berkah, membawa kekuatan yang kuat di dalam menjalani aktivitas kami di hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Bu. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita naikkan pujian Bapa kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di jalanku, tak usah ku cemas Kau penghiburku saat ku lemah, Kau
Sungguh kau heran, ajaib perkasa perbuatanmu, ya sungguh kau heran, ajaib perkasa sungguh kau heran, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Katakan, Bapa kami datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau menghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, ya ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Bapa. Kami boleh datang kepada Engkau pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, Engkau membangunkan kami untuk kami boleh datang kepada Engkau, bersekutu denganmu Tuhan, dan juga teman-teman kami. Kiranya Tuhan, persekutuan kami dengan Engkau boleh sungguh-sungguh membawa satu faedah yang besar untuk kami masing-masing Tuhan. Tuhan berkati, kalau sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan Pak Titus, urapi kami semua yang mendengarkan.
supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang dibagikan pagi hari ini, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, siap untuk ditaburi benih-benih firman-Mu, untuk boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Vi untuk puji-pujiannya yang sangat memberkati. Dan sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh Pak Titus. Silakan Pak Titus. Berdoa dulu Pak Titus. Ya, terima kasih, Bu Ipon. Bapak Surgawi, kami syukur dan terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Kami boleh menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, sehingga sampai saat ini kami boleh menikmati dan merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Dan pada pagi ini kami hendak bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami semua, sehingga apa yang kami baca, kami dengar pada pagi ini boleh menguatkan dan membangkitkan roh kami untuk semakin berharap hanya kepada Engkau. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam orang-orang yang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semuanya. Tuhan, Bu Vivi, buat pujiannya sungguh luar biasa. Tuhan kita adalah tetap Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita tidak bisa lepas dari kasih-Nya. Pada pagi ini kita akan lanjutkan bacaan kita dalam kitab Ester pasal 8 ayat 1 sampai 17. Saya akan baca ayat 1 saja. Ester pasal 8 ayat 1. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini saya kasih tema menjadi pahlawan di tangan Tuhan. Dan Tuhan itu siap memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Dari sini Esther ini adalah seorang perempuan yang masih muda, tetapi dia siap dipakai oleh Tuhan karena Tuhan tahu hati Esther ini, sehingga mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kalau dalam ayat tadi dikatakan bahwa Raja Ahasveros ini mengaruniakan harta milik Haman kepada Esther dan kepada Mordekai. Dan Haman ini adalah seorang yang nakal di dalam pemerintahan atau dalam kerajaan ini. Mereka menggunakan caranya yang tidak benar, yaitu untuk membunuh, untuk membinasakan orang Yahudi. Tapi dengan kesigapan si Esther ini, Tuhan memakai, dan si Esther ini dia berani untuk menghadap kepada raja, untuk memohon kepada raja, sujud supaya apa yang direncanakan oleh Haman ini bisa dibatalkan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, kemudian Esther berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Ini bagaimana Haman ini memiliki suatu niat yang jahat untuk membinasakan orang Yahudi. Sehingga si Esther ini memohon kepada raja supaya Haman yang sudah membuat surat perjanjian yang sudah dimeteraikan dengan cincin itu bisa dibatalkan. Sehingga mungkin kalau perjanjian itu, undang-undang itu kalau sudah dimeteraikan dengan cincin itu sudah tidak ada bisa yang membatalkannya. Tapi Esther ini memohon kepada Tuhan, pada rajanya, supaya hal ini bisa dikabulkan karena membawa nyawa orang Yahudi cukup banyak,
andai kata itu tidak dibatalkan, itu akan terjadi suatu pembinasaan yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Haman. Dalam ayat yang kelima itu dikatakan serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja dan jikalau hamba mendapatkan kasih raja dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamadata dan orang Agag itu dan dituliskan untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Ya ini doa atau permohonan dari Esther ini supaya memohon surat yang dikeluarkan oleh raja untuk mencabut segala undang-undang ataupun peraturan yang telah dibikin oleh Haman ini untuk membinasakan orang Yahudi. Tapi dengan kegigihan, dengan keberanian seorang ratu, yaitu Esther ini, dia berani memohon kepada raja sehingga raja juga mengabulkan setiap permintaan dari Esther ini. Sehingga Esther boleh bersyukur kepada Tuhan karena melalui keberanian yang diberikan oleh Tuhan ini didengar oleh si raja. Dalam ayat yang ketujuh dikatakan demikian, Esther pasal 8 ayat yang 7, maka jawab Raja Ahasveros kepada Esther, sang ratu, serta kepada Mordekai orang itu, harta milik Haman telah dikaruniakan kepada Esther, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Bagaimana suatu permohonan yang dilakukan oleh Esther ini, Tuhan membuat keadaan lebih baik kepada Esther. Segala harta milik Haman ini dikaruniakan, diberikan kepada Esther dan Mordekai. Sehingga apa yang dilakukan oleh Esther ini tidak sia-sia. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini mungkin memiliki pergumulan dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam bisnis. Ayo kita utarakan kepada Tuhan. Kita omong sama Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Dia juga sanggup memberikan jalan keluar pada kita. Hal inilah yang juga memotivasi bagi kita untuk terus berdoa, memohon kepada Tuhan. Kalau pada hari-hari ini bangsa kita ini sering diperhadapkan dengan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan yang sangat membuat bangsa ini menjadi bingung, menjadi kacau dengan penguasa yang akhir-akhir pemerintahannya ini sering membuat blunder dengan suatu keputusan-keputusan ataupun hukum-hukum, bahkan MK sudah dipolitisir sedemikian rupa untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu kemenangan. Dan akhirnya si pertama dulu ya, waktu MK itu merubah undang-undang supaya si Gibran bisa naik. Dan umurnya belum cukup. Tapi karena ada undang-undang dari MK itu akhirnya bisa lolos. Dan terus kemarin ada waktu mau pilkada ini, undang-undang juga mau dirubah. Sehingga rakyat bisa menjadi bingung ini. Kenapa kok bisa diubah-ubah demikian hanya untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan keluarga. Dan inilah melalui mahasiswa mereka bergerak maju supaya undang-undang ini dibatalkan lagi yang akan dibuat runyam bangsa ini oleh penguasa. Sehingga melalui mahasiswa ini gerakan yang sungguh spontanitas ini bisa merubah keputusan si DPR yang ingin merubah undang-undang akhirnya dibatalkan lagi. Itu karena ada suatu niat-niat yang jahat dari pemerintahan. Sebab itu kita yang tahu suatu hal yang salah, kita serukan kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan membalikkan keadaan sehingga bangsa kita ini juga semakin hari semakin baik, bukan semakin merosot. Kalau hari-hari terakhir, tahun terakhir ini pemerintahan kita ini amburadul karena hanya kepentingan dinasti mengangkangi suatu pemerintahan dan akhirnya berdampak yang tidak baik. Demikian juga dalam si bacaan ini tadi ada suatu pelajaran yang dapat kita nikmati, kita terima supaya setiap siasat ataupun hal yang jahat di mata Tuhan kita utarakan kepada Tuhan. Kita mohon kepada Raja kita
supaya melalui doa kita, melalui laporan kita kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Dan Tuhan juga mendengarkan permintaan dari Esther ini sehingga surat yang sudah dibikin oleh Haman ini bisa dibatalkan sehingga Esther bisa bersuka cita karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan saya yakin percaya kita yang ada di tempat ini adalah pahlawan-pahlawan Tuhan yang di tangan Tuhan. Karena itu kita yang ada di tempat ini jangan kecil hati, jangan minder hati. Tuhan siap memakai saudara untuk menjadi alatnya supaya kita ini boleh membawa bangsa kita, gereja kita, pelayanan kita semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Kalau dalam ayat yang ke-8 itu dikatakan, tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dimeteraikan dengan cincin meterai raja itu tidak dapat ditarik kembali. Ini ungkapan raja yang meresponi dari perkataan Esther tadi, sehingga setiap perkataan yang mungkin dianggapnya baik itu tuliskanlah dan itu harus dimeteraikan dengan cincin, dimeteraikan dengan cincin supaya itu boleh menjadi kuat bahwa itu sudah di ACC oleh raja, sehingga Esther dan Mordekai merasa senang, merasa sukacita karena ada suatu pembelaan yang luar biasa daripada Tuhan. Dalam ayat ke-9 itu dikatakan, pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Sivan, pada tanggal 23 dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, dan tuliskanlah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintahan dan para bupati, para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, pada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan pada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Nah ini surat-surat yang ditandatangani oleh yang sudah dimeterai dengan cincin oleh raja tadi dibagikan, disebarluaskan kepada pemimpin-pemimpin baik itu yang ada di pusat maupun di daerah dengan tulisan dan bentuk bahasanya masing-masing, sehingga surat ini jelas gamblang, tidak perlu penafsiran karena ditulis menurut bahasanya dari daerah-daerah itu sendiri, sehingga melalui si Ratu Esther ini bangsa Yahudi bisa menikmati sukacita yang luar biasa, bisa menikmati pembelaan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh Haman, seorang yang ingin menjatuhkan, ingin membinasakan orang Israel ini, akhirnya dibatalkan karena Tuhan mengizinkan orang Yahudi ini untuk bisa berkumpul, untuk tidak dibinasakan oleh peraturan ataupun undang-undang yang telah dibuat oleh Haman. Karena itu, saudara yang ada di tempat ini, kita harus juga memiliki kecerdasan, memiliki wibawa, memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Esther ini adalah orang yang cerdas. Mereka adalah orang yang penuh hormat dan taat kepada orang tua, kepada orang lain. Ketaatan inilah yang menjadikan senjata, yang menjadikan kekuatan Esther untuk bisa mengandalkan bahwa Tuhan itu diam di dalam hidupnya. Sehingga Esther tanpa ragu, tanpa bimbang, dengan kegigihannya, mereka tetap taat kepada orang-orang yang dikasihnya. Kecuali itu, Esther ini juga memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dan imannya tidak tergoyahkan oleh situasi dan keadaan pun. Sehingga melalui iman Esther ini, mereka juga berani mengambil keputusan yang mungkin bisa merenggut nyawanya. Tetapi karena Esther ini memiliki iman yang kuat dan kepercayaan yang gigih kepada Tuhan, akhirnya si Esther ini sungguh menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya di doa pagi ini akan timbul seorang pahlawan-pahlawan yang luar biasa, yang siap dipakai Tuhan
untuk menjadi alatnya. Tuhan tidak memandang siapa kita. Dulu kita memang mantan orang jahat, orang brengsek di hadapan Tuhan. Tapi setelah kita mendapatkan kasih karunia yang luar biasa, Tuhan siap memakai siapa saja untuk menjadi alatnya, untuk menjadi pahlawan di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mencengkeram kita, Tuhan sudah memegang kita, kalau Tuhan sudah mengikat kita dengan kuasa Roh Kudusnya, tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya. Karena itu kita yang ada tempat ini, jadilah pahlawan atas bangsa kita, jadilah pahlawan atas keluarga kita, jadilah pahlawan atas gereja kita, jadilah pahlawan di atas komunitas yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang luar biasa, seperti Esther, bahkan bisa lebih dari Esther. Nah itu kita yang ada tempat ini, saya percaya kita adalah seorang pahlawan yang ada di tangan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mau hidup dalam ketetapan Tuhan. Kita tetap menghormati saudara kita, orang tua kita, bahkan pemimpin kita, dan kita tetap percaya kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya yakin percaya kita yang ada di tempat ini akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Renungan sampai di sini, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bu Ivon. Ya, terima kasih Pak Titus untuk renungannya. Memiliki iman yang kuat pada Tuhan ya. Esther adalah pahlawan yang luar biasa yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Melalui dari Esther ini kita ambil hikmat dari perjalanan Esther untuk memberikan kemerdekaan kepada orang Yahudi yang akan ditindas, akan dibunuh, dibumi hanguskan oleh Yaman. Tapi karena Esther yang memiliki jiwa kepahlawanan, dia memohon, dia berdoa, dia berpuasa agar Raja Ahasiweros itu dijamah dan menghukum Yaman. Akhirnya apa yang diinginkan Esther terkabul. Karena Esther memiliki iman yang kuat, iman yang ingin menyatukan orang Yahudi, kan membumi hanguskan orang Yahudi. Melalui perjalanan Esther ini, kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan di keluarga kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita. Terima kasih Pak Titus untuk renungannya yang memberikan semangat menjadi pahlawan-pahlawan di sekeliling kita. Sekarang kita berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong. Yesusan. Baik, yuk kita satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Engkau mempersatukan kami Tuhan untuk mendoakan bangsa dan negara yang kami cintai Indonesia ini ya Bapak. Kalau sebentar lagi Tuhan, di bulan Oktober nanti ada pilkada Tuhan. Kami percaya semuanya boleh berjalan lancar Tuhan. Jauhkan dari hal-hal buruk yang terjadi. Kami percaya Engkau pilihkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau ya Bapak. Sehingga mereka benar-benar Tuhan boleh memimpin ya Bapak. Dengan hatinya bukan dengan kepentingannya pribadi, kepentingan keluarganya, tetapi lebih mengutamakan kepentingan negaranya ya Bapak. Oh Tuhan, tak lupa juga berdoa, juga saat-saat ini sedang masa transisi ya Bapak, di mana pemerintahan Pak Jokowi sudah hampir berakhir, juga tentunya nantinya akan digantikan oleh Pak Prabowo juga di bulan Oktober ya Bapak. Kami percaya bersama Gibran ya Bapak, kami percaya Tuhan Engkau telah memilihnya Tuhan. Biarkan apa yang menjadi program-program yang sudah dicanangkan ya Bapak, boleh Tuhan
terlaksana dengan baik ya Bapak, dan kami berdoa juga Tuhan agar secara ekonomi, keamanan, juga politik, semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak. Kami percaya juga Tuhan, kiranya pemimpin-pemimpin kami yang baru nantinya ya Bapak, presiden kami yang baru sampai jajaran yang ke bawah ya Bapak, mempunyai hati yang betul-betul untuk mengutamakan kepentingan negaranya, bukan untuk kepentingan pribadinya ya Bapak. Sehingga negara ini yang sangat korup ini ya Bapak, boleh Tuhan eh, uangnya tidak dipakai untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membangun negaranya ya Bapak. Sehingga tidak untuk golongan-golongan tertentu ya Bapak, mereka boleh menikmatinya, tapi boleh Tuhan dinikmati oleh rakyat yang masih banyak yang masih berkekurangan ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk semuanya juga Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai, Engkau memberkati bangsa ini ya Bapak, yang begitu kaya ya Bapak akan hasil alamnya ya Bapak. Bolehlah Tuhan, kiranya boleh dinikmati juga oleh seluruh rakyat Indonesia ya Bapak, sehingga tidak eh, untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu saja ya Bapak. Itulah doa yang kami bisa naikkan padamu ya Bapak. Kiranya Engkau yang memimpin, yang menyertai Tuhan, dan kiranya Tuhan selalu Tuhan memberikan pikiran-pikiran yang brilian ya Bapak, sehingga boleh Tuhan eh, negara yang sudah kaya ini Tuhan tidak digerogoti, tidak dikerjakan Tuhan dengan seenaknya, tetapi betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negaranya ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk semuanya, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan Engkau. Haleluya. Amin. 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 Silakan Pak. Terima kasih Cik Susan. Silakan Pak Ronald. Ya, kembali kasih. Ya, terima kasih Bu Ivon. Kita masuk sering mendoakan ya, waktunya 10 menit. Silakan.
Sensus. Pagi Pak Erik, Pak Titus, Pak Ronald, Vivi, Pak Erik, Bu Venda. Ya, pagi itu. Pengenjang, suku pengenjang. Ya, Sugeng Enjang, Pak Titus. Diberkahi, Bapak Doyo. Loh, Ibu Amin. mana, Pak? Pak Ibu mana, Pak? Nah ini, Mana? Oh, Bu. Halo, Bu Ita. Iya. Tiap pagi berdua Ya, terus Rek. sekarang yang berdoa Bu Ita. nggak mau, belum wudhu deh. Oh, belum wudhu. Ya, open kamera semua, kita akan yel-yel. Yuk. Cik Susan mana, Ivon? Di Susan, Keluar. ke luar kota. Ya. Jadi lab dulu dia. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Ya, terima kasih doa penutupnya. Saya bisa minta tolong Pak Heri. Oke, mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadirat untuk pagi ini Engkau sudah memberkati kami semua lewat Zoom ini. Baik pujian dan firman sudah kami terima Tuhan. Kami berkati juga Pak Titus yang sudah berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Engkau pakai dia di dalam pelayanan senantiasa Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di dalam Zoom. Kiranya Tuhan lawat satu persatu. Tuhan tilik mereka, keberadaan mereka. Demikian juga untuk keluarganya yang sakit, Tuhan tolong. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Demikian juga mereka yang mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan senantiasa memperlancar dalam setiap apa yang dikerjakannya. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini kami memberkati semua di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah kiranya menyertai dalam kehidupan kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heri. Sampai jumpa. Ya, thank you semuanya. Tuhan berkati semuanya, mari. Ya, sehat selalu. Ya, saya tutup ya. Terima kasih.